Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Perlengkapan rohani, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah berdoa dan berjaga-jaga. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika menghadapi peperangan rohani, orang percaya harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Meski demikian, seorang wanita di Florida mengalami betapa berbahayanya berdoa dengan cara yang tidak bijaksana. Ia biasa berdoa dengan memejamkan mata. Namun, suatu hari ketika sedang mengemudi dan berdoa dengan mata terpejam, wanita itu lalai untuk menghentikan mobilnya di suatu persimpangan jalan, melaju terus, hingga keluar dari jalan raya dan akhirnya menyelonong masuk ke pekarangan rumah seseorang. Ia mencoba memundurkan mobilnya, tetapi tidak berhasil. Meski tidak terluka, wanita itu ditilang polisi atas tindakannya mengemudi dengan ceroboh dan merusak rumah orang. Wanita yang tekun berdoa ini telah melewatkan bagian penting dari Efesus 6 ayat 18 berkata, berjaga-jaga. Saat berbicara tentang perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6, Rasul Paulus menyebutkan dua bagian penting. Pertama, kita harus menghadapi peperangan rohani dengan doa. Artinya berdoa di dalam roh dengan mengandalkan kuasanya. Selain itu, kita perlu mengandalkan pimpinannya dan merespons dorongan yang diberikannya berdoa setiap waktu dengan segala doa dan permohonan. Kedua, Paulus mendorong kita untuk berjaga-jaga. Kesiagaan rohani dapat menolong kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus, menang atas pencobaan, dan setia berdoa bagi semua umat Allah. Di tengah peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari, biarlah sikap berdoa dan berjaga-jaga itu meresap dalam hidup kita, memerangi kekuatan si jahat dan menembus kegelapan dengan terang Kristus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana memiliki pola pikir, berdoa dan berjaga-jaga dapat menolong Anda dalam menghadapi peperangan rohani. Apa artinya bagi Anda untuk senantiasa siaga secara rohani? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Paulus sering memakai gambaran militer untuk menggambarkan kehidupan orang percaya dalam Tuhan. Paulus mengingatkan kita bahwa orang percaya sedang berperang dalam peperangan rohani melawan iblis dan kekuatan jahatnya. Sama seperti perlengkapan senjata fisik melindungi prajurit di medan perang, perlengkapan senjata Allah melindungi kita dalam pertempuran rohani. Kebanyakan perlengkapan senjata yang disebutkan di sini bersifat defensif, kecuali pedang roh. Kristus menggunakan kitab suci untuk menaklukkan iblis. Kita juga harus menggunakan kebenaran Allah untuk menghadapi serangan musuh. Kuat di dalam Tuhan, Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah, namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Dia adalah sumber hidup kita,
Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini, agar tetap kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Bagaimana beroleh kekuatan dan kuasa Tuhan? Jawabannya tentu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus bersikap defensif atau bertahan dan ofensif atau menyerang menghadapi iblis dengan segala tipu muslihatnya. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan agar kita kuat di dalam Tuhan, yakni: pertama, tenda hati. Kalau kita mau merendahkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita merasa mampu, kuat, pandai kemudian tidak membutuhkan Tuhan dan mengabaikan kehadirannya, kita sendiri yang rugi. Kita sangat membutuhkan pedang roh, itulah firman Tuhan menghadapi kondisi dunia yang begitu kuat pengaruhnya seperti kuatnya kota Yerikho di mana di dalamnya terdapat banyak kejahatan dan kenajisan. Kedua, siap berperang. Kita sebagai prajurit Allah harus siap berperang setelah diperlengkapi dengan senjata pedang roh, yaitu firman Allah. Kita juga harus hidup sebagai anak-anak terang dengan tidak menuruti kegelapan dunia yang penuh dengan pesta pora kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati yang merupakan pakaian lama. Sebaliknya, kita harus bangun dari tidur karena keselamatan sudah makin lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya, juga mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Waspada, jangan tidur sambil menunggu pedang seperti dilakukan oleh Raja Saul. Dia tidur dan tombaknya terpancung di tanah di sebelah kepalanya sementara semua pengawal tidur mengelilinginya. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sebagai balas dendam, tetapi dia tidak mau melakukannya. Daud hanya mengambil tombaknya lalu pergi ke atas bukit dan berseru menyalahkan pengawal Saul yang tidak menjaga tuannya dengan baik. Kita harus rela diperbarui terus-menerus bagaikan tanah liat, dibentuk menjadi pot indah melalui proses penempaan dan pembakaran api yang panas menyengatkan. Betapapun panasnya, api, tantangan dan masalah yang dialami, kita berada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan mudah menyerah terhadap nasib. Jangan lagi mengandalkan manusia atau kekuatan dan kepandaian diri sendiri, tetapi berubahlah dan bersandarlah kepadanya. Belajarlah rendah hati serta taat kepada kebenaran firman, maka kita akan diperlengkapi oleh kekuatan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Dengan demikian,
kita boleh mengalami kemenangan menghadapi persoalan apapun. Ingat, Yesus Kristus turun ke dunia dan mati untuk mengalahkan musuh terakhir, itulah maut. Jika musuh terakhir sudah dibinasakan, apakah artinya persoalan kita? Masihkah kita khawatir akan kehidupan kita? Tidak. Kita menjadi kuat dan diberi kuasa dan kemenangan di dalam Tuhan sehingga kita mampu mengagungkan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Karena itu, jadilah kuat di dalam Tuhan agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Orang baik akan menerima balasan dari Tuhan. Efesus 6 ayat 8 berkata, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Hidup ini adalah pilihan. Kita mau jadi orang baik atau orang jahat tergantung pada diri kita sendiri. Kita yang memilih jalan itu. Kita yang menentukan jalan hidup kita. Apakah selama kita di dunia ini mau jadi orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan, yakni berjalan dalam kebenaran Tuhan, atau sebaliknya menjadi orang jahat, yakni orang yang selalu suka melanggar kebenaran dan kehendak Tuhan? Hidup ini bagaikan melahap makanan di depan kita. Jika di depan mata kita ada makanan yang bergizi, semisal saksang, panggang, arsik, dan makan yang mematikan, semisal racun, baygon, timex, dan lain-lain, maka kita yang menentukan pilihan, apakah mau makan makanan yang bergizi atau makanan yang beracun ke dalam tubuh kita. Terserah kita, mau sehat dan panjang umur maka pilihlah makanan yang bergizi. Tetapi jika mau sakit dan cepat mati, makanlah makan yang mematikan itu. Sama halnya kita memilih bacaan dalam media sosial. Itu pun kita yang memilih. Ada banyak bertebaran kabar dan berita di media sosial, semisal Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, yang memberitakan kabar baik, yang hendak menolong iman kita bertumbuh dan memastikan kita mendapatkan keselamatan dan jika mati masuk surga. Namun, ada banyak juga kabar buruk yang hendak membawa kita kepada neraka kematian yang kekal. Ketika kita mati masuk neraka, itu pun tergantung pilihan kita. Mau baca kabar baik, mati masuk surga, atau mau baca kabar buruk, mati masuk neraka. Terserah pilih mana. Saya secara pribadi lebih memilih baca kabar baik. Memilih jalan kebenaran dan melakukan kebenaran, tidak mau membaca kabar buruk. Jika ada orang yang selalu mengirimkan kabar buruk, lebih baik ditutup saja pintunya agar tidak masuk notifikasinya ke dalam ruang baca kita. Kalau dalam dunia maya, kita bisa unfollow, unfriend, dan block. Kunci diri kita rapat-rapat dari setiap kabar buruk yang hendak mematikan kita. Tetapi bukalah lebar-lebar pintu kabar baik ke dalam hidup kita. Jika kita membaca kabar baik, maka tubuh kita, hormon endorfin dalam tubuh kita akan meningkat sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Tetapi jika kita membaca kabar buruk, maka hormon adrenalin dalam tubuh kita akan meningkat sehingga tubuh kita rentan dengan sakit penyakit. Pilih mana? Terserah kita. Kita yang menentukan apakah kita mau orang baik atau mau orang jahat. Jika mengaku orang baik, berusahalah melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Konsekuensinya adalah pasti banyak orang yang membenci dan menolak kita. Tidak apa-apa, lebih baik ditolak di dunia, tetapi diterima di surga. Yang sempurna pastilah diterima di dunia, dan diterima di surga. Mungkin ada orang seperti itu di dunia ini, tapi memang sulit mencarinya.
Tuhan Yesus saja yang punya sederet kebaikan yang banyak, tetap saja tertolak di dunia. Walau dunia menolaknya, tetapi Yesus pasti naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang baik pasti tidak mau kompromi dengan kejahatan dan kesalahan. Kalau sudah jelas-jelas salah, harus dikatakan itu salah dan harus menerima konsekuensinya. Jangan pula berkompromi dengan kejahatan dengan kebijakan dunia. Sudah jelas salah, harus dihukum, jangan diberi kebijakan. Yang perlu diberikan kepada orang salah adalah hukuman, bukan kebijakan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, entah sedikit dan banyak, pastilah ada balasannya. Mungkin kita tidak langsung menerima dari orang yang kita berikan kebaikan. Kita bisa saja melakukan kebaikan kepada seseorang di tempat kita berada, tetapi balasannya bukan dari dia kita terima. Balasannya pun tidak bisa kita atur-atur waktunya. Balasannya hanya Tuhan yang tahu. Kapan dan di mana kita pun tidak tahu. Yang pasti setiap kebaikan yang kita lakukan Tuhan catat dan akan membalaskannya seturut dengan waktu dan kehendaknya. Karena itu, teruslah berbuat kebaikan. Karena Tuhan pasti akan membalaskannya seturut dengan waktunya Tuhan. Mendengar dan melakukan nasihat. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema mendengar dan melakukan nasihat. Kata dengarkanlah itu sama artinya berikan waktu dan perhatianmu untuk mendengarkan. Tinggalkan kesibukanmu maupun aktivitasmu, karena hanya dengan mendengarkanlah kita dapat mengerti tentang nasihat dan didikan apa yang disampaikan kepada kita. Jika kita mau mendengarkan secara sungguh-sungguh, maka nasihat dan didikan itu yang akan mengarahkan kita untuk memilih hidup menjadi bijak dan akan membuat kita memiliki rasa bahagia untuk menjalani hari-hari hidup kehidupan kita. Ada banyak manfaat jika kita mau mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat itu. Orang yang mau mendengar dan melakukan nasihat akan menjadikan hidupnya menjadi bijak dan berbahagia. Tujuan utama mendengar nasihat adalah agar kita menjadi bijak. Jika kita telah mengetahui bahwa orang yang mendengar nasihat, maka dia akan menjadi bijak. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah nasihat yang disampaikan pengamsal bagi kita dalam minggu ini agar kita bisa menjadi orang bijak? Pertama, kita harus tunduk pada rancangan dan keputusan Tuhan. Rancangan manusia boleh banyak. Manusia boleh merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk digunakan memecahkan masalah dan mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Kita dapat merencanakan segala hal yang akan kita jalani di depan kita. Dan seringkali kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi kita harus sadar bahwa kita hanyalah sebatas tukang rancang. Sebab keputusan atas rancangan kita ada di tangan Tuhan. Kedua, kita harus setia kepada Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kesetiaan sangat penting dari setiap orang. Orang yang setia itu bisa dipegang kata-katanya. Orang setia bisa dipercaya. Setia dan iman itu sama, yaitu ketetapan kepada satu keyakinan. Kesetiaanmu itulah harga dirimu di dalam bertuhan. Kesetiaanmu itulah bukti kualitas imanmu di dalam Tuhan. Jadi, bertuhan itu pun harus seperti itu. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan yang baik menurut Tuhan itu bisa jadi sakit penyakitmu, atau berbagai persoalan yang kamu hadapi. Ketiga, kita harus takutlah akan Tuhan.
Orang yang bijaksana akan menjalani kehidupannya saat ini dan memandang masa depan dengan iman, maka dia bermalam dengan puas. Dan apa yang akan terjadi di masa akan jauh dari malapetaka. Tuhan adalah pemilik kehidupan. Orang bijak akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengajaran dan bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Keempat, kita harus bersungguh-sungguh hidup dalam janji penyertaan Tuhan. Janji berkat Tuhan di masa depan haruslah disambut dengan aktif, bukan dengan bermalas-malasan. Sebagaimana tertulis di 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman kepada kita, "Mintalah, carilah, ketoklah." Kelima, kita harus selalu belajar menjadi lebih baik. Orang bijak tidak akan meninggikan diri akan apa yang telah diterimanya hari ini. Namun dia akan selalu belajar menjalani segala sesuatu dengan rendah hati. Orang bijak akan selalu belajar dari kekurangannya, bukan justru melihat apa yang bisa disombongkan dari dirinya. Keenam, kita harus mampu mengorbankan masa lalu untuk meraih masa depan. Istilah kerennya, lupa kacang akan kulitnya. Hambatan untuk kita maju terkadang bukanlah rintangan yang datang dari luar, tetapi justru dari diri kita sendiri. Ada orang yang durhaka kepada masa lalu yang telah menopang dan mengangkatnya bisa sampai ke atas. Ada orang yang tidak menyadari bahwa kesuksesannya adalah karena dukungan orang-orang yang di sekitarnya, bukan semata-mata hanya karena kemampuannya. Ada kerja keras, doa dan kasih sayang orang di sekitarnya yang mengangkatnya untuk maju. Ketujuh, kita harus selalu berhati-hati memperhatikan setiap langkahnya. Orang bijak akan selalu mencintai didikan, tidak akan sembrono dalam melangkah. Orang bijak bukanlah orang yang sudah merasa diri pintar dan tahu segalanya. Namun dia akan selalu berhati-hati dengan selalu merendahkan diri menerima pengajaran. Karena itu, berusahalah mendengarkan nasihat dari Tuhan agar hidup kita menjadi bijak. Apakah yang dimaksud dengan pelindung dada kebenaran? Efesus 6 ayat 11 menasihati orang percaya untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar dapat berdiri teguh melawan serangan musuh kita, setan. Ayat 14-17 mengatakan, "Berdirilah teguh, dengan ikat pinggang kebenaran terpasang pada pinggangmu, dengan penutup dada kebenaran pada tempatnya, dan kakimu dilengkapi dengan kesiapan yang berasal dari Injil perdamaian. Selain semua ini, ambillah perisai iman, yang dengannya Anda dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Gambarannya adalah seorang tentara Romawi atau Israel bersenjata, yang bersiap untuk berperang. Seorang prajurit bersenjata pada umumnya mengenakan penutup dada yang terbuat dari perunggu atau surat berantai. Itu menutupi organ vital, yaitu jantung, dan dilengkapi dengan simpul atau gesper yang diikatkan pada ikat pinggang tebal. Jika ikat pinggangnya dilonggarkan, pelindung dada akan langsung terlepas. Ketika Paulus membandingkan perlengkapan senjata Allah dengan perlengkapan militer, masing-masing perlengkapan melambangkan bagian dari kekuatan Allah yang Dia berikan kepada kita ketika kita menjadi anak-anak-Nya. Pelindung dada kebenaran mengacu pada kebenaran yang dibeli Yesus bagi kita di kayu salib. Pada saat keselamatan, sebuah pelindung dada diberikan kepada setiap orang berdosa yang bertobat. Ini dirancang khusus oleh Tuhan untuk melindungi hati dan jiwa kita dari kejahatan dan penipuan. Tindakan benar kita tidak dapat menandingi serangan setan,
Pada tutup dada kebenaran terdapat nama Kristus yang tercetak di atasnya. Seolah-olah dia berkata, kebenaranmu tidak cukup untuk melindungimu. Pakai punyaku. Kita diperintahkan untuk mengenakan baju besi ini, yang berarti kita tidak secara otomatis memakainya sepanjang waktu. Mengenakan perlengkapan senjata Allah memerlukan keputusan dari pihak kita. Untuk mengenakan pelindung dada kebenaran, pertama-tama kita harus memasang sabuk kebenaran dengan kuat. Tanpa kebenaran kita akan didasarkan pada upaya kita sendiri untuk mengesankan Tuhan. Hal ini mengarah pada legalisme atau menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, kita memilih untuk mengakui bahwa, di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apapun. Kita memandang diri kita sebagai di dalam Kristus, dan bahwa, terlepas dari kegagalan kita, kebenarannya telah diperhitungkan dalam perhitungan kita. Kita mengenakannya dengan mencari Tuhan dan kebenarannya di atas segalanya. Kita menjadikan Dia dan jalannya sebagai tempat tinggal kita. Kita menyenangi perintahnya dan menginginkan agar jalannya menjadi jalan kita ketika Tuhan menunjukkan perubahan pada kita. Kita patuh dan membiarkan Dia bekerja di dalam kita. Pada saat kita mengatakan tidak kepada Tuhan, kita membuka celah kecil di baju besi di mana panah setan bisa menembusnya. Saat kita mengenakan pelindung dada kebenaran Kristus, kita mulai mengembangkan kemurnian hati yang diwujudkan dalam tindakan. Mengenakan pelindung dada ini menciptakan gaya hidup yang mempraktikkan apa yang kita yakini di dalam hati. Ketika hidup kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, pilihan-pilihan kita menjadi lebih benar. Dan pilihan-pilihan yang saleh ini juga melindungi kita dari godaan dan penipuan lebih lanjut. Jika armor disalahgunakan atau dipakai secara tidak benar, armor tersebut dapat mengalami kegagalan fungsi. Demikian pula, ada beberapa faktor yang dapat mengganggu efektivitas pelindung dada rohani kita. Kecerobohan, ketidakpercayaan, menyalahgunakan kasih karunia, atau ketidaktaatan dapat menghalangi kemampuan kita untuk berdiri teguh dan kalahkan musuh dalam hidup kita. Ketika kita menoleransi dosa, menolak mengampuni, bersandar pada kebenaran pribadi, atau membiarkan urusan duniawi menyita waktu kita untuk menjalin hubungan intim dengan Allah, kita sebenarnya mengambil tindakan yang tidak perlu. Dari pelindung dada kebenaran, meminimalkan kekuatannya untuk melindungi kita. Kita perlu mengenakan pelindung dada kebenaran agar kita bisa meraih kemenangan seperti yang disebutkan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami menghancurkan spekulasi dan segala kesombongan yang bertentangan dengan pengetahuan akan Allah dan kami menawan segala pikiran dalam ketaatan kepada Kristus. Ketika kita dengan cepat menolak gagasan-gagasan sesat, penyembahan berhala, dan nasihat orang-orang fasik, dan sebaliknya, mata kita tetap tertuju pada Yesus, Pencipta dan Penyempurna iman kita, kita tetap menjaga kepercayaan kita. Pelindung dada terpasang erat. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat berdoa dan berjaga-jaga bagi diriku sendiri dan juga orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.